Yang namanya kita pelihara ayam hidup itu pasti ada saja 1-2 ekor yang mengalami sakit ketika pancaroba. Itu nggak apa-apa. Yang penting tugas kita sebagai peternak itu gimana caranya untuk mencarikan solusi. Ketika ayam itu sakit, obatnya apa? Kita harus tahu. Jangan sampai ayam sakit, ayam mulai tetas, kita itu mengalami 4 kali kegagalan. Itu hal yang paling luar biasa ya. Luar biasanya selain aratan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita ya, peternak Srikandi Lampung. Nah, ini kondisi sore hari ya, setelah dikasih makan. Ya, ini pakannya. Ya. Ini dicampur hijau-hijauan ya. Dicampur hijau-hijauan, ini kangkung. Jadi fungsinya apa? Agar menambah mineral dan vitamin serta kalsium untuk konsumsi harian ayam. Kalau ransum ayam petelur atau untuk induan apa Mbak, itu sudah pernah ada di video kita ya. Video kita sudah ada, silakan aja disimak ya. Ransum pakan induan peternak Srikandi nanti ada di situ. Nah, di sini ya. Ini ayam kita sore hari ini sudah bertelur berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 yang sudah bertelur. Minumnya apa Mbak? Minumnya hanya jamu-jamuan dan grain bakteri. Nah, di sini kita tidak menjelaskan tentang indukan lagi ya, karena otomatis kalian semua akan bosen tentang indukan atau materi tentang indukan. Nah, ini ya, ayamnya itu berkokok terus. Kenapa? Karena memang saya kalau di kandang itu nggak pernah memakai jilbab kayak gini, jadi dia kurang mengenali. Nah, tapi nggak mungkin dong ya, kandang tak shoot saya juga ikut di shoot, gundul kan nggak mungkin, itu nggak etis. Oke, nggak apa-apa ya, abaikan saja suara-suara kokok ayam yang ketakutan ya. Oke, di sini ya, di sini saya akan menceritakan ya, atau cerita tentang peternak Srikandi. Peternak Srikandi ya, dimana dulu itu kita belum seperti sekarang ini, belum, sama sekali belum. Dulu ya, dulu itu kita beternak itu sudah 3 tahun ini mengalami pahit manisnya beternak, mengalami kegagalan, mengalami apa yang namanya direndahkan atau dihina dan lain sebagainya. Itu kita sudah mengalami semuanya. Dan otomatis semua yang ingin ya, yang ingin mulai berusaha ataupun buka usaha ya, berwirausaha, baik itu dia di peternakan ataupun yang lain sebagainya, itu pasti ada kendala, pasti ada pro dan kontra, itu pasti. Nggak ada yang semulus jalan tol, itu nggak ada ya, nggak ada. Nah, dari 3 tahun ini ya, dari 3 tahun ini kandang saya itu belum sebesar ini ya. Ya, ini kebetulan alhamdulillah memiliki lahan yang luas. Lahan yang luas ya, memiliki lahan yang luas sehingga tak manfaatkan bagaimana caranya lahan yang ukuran berapa ini ya? Ya, di sini luas lahan kita ya, khususnya peternak Srikandi itu 20 kali 15 di belakang rumah. Yang tadinya kosong, tadinya itu cuma ada itu tuh. Cuma ada kandang brooding. Hanya kandang brooding saja, itu pun kita kasih berapa ya dulu itu ayam ya. Dulu kita pernah mengalami kegagalan ya. Kegagalannya gimana? Kegagalannya ya, kita belum memahami ayam. Ya,
sudah sering saya ceritakan, dulu kita pernah mengalami kegagalan aratan, ya termasuk kegagalannya itu aratan. Kita mengalami kegagalan di mana itu kandang belum siap, tapi kita sudah mengisi kandang tersebut dengan ayam yang lumayan banyak. Otomatis ya, karena kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan, dari 3 ekor kita tambah sampai 100 ekor ya. Alhamdulillah itu gelempang semua, sisanya cuma 4 ekor. 4 ekor itu 3 betina, 1 pacek, satunya linciran, itu pun lincirannya sakit. Ya. Nah, dari situ, dari awal mula down tersebut, saya gimana caranya agar ayam ini sehat gitu loh. Ayam yang sakit itu sehat. Gimana caranya? Ya saya buka-buka YouTube ya, belajar dari YouTube, bertanya-tanya di situ dengan senior-senior bahwa memang menggunakan jamu-jamuan. Coba gunakan jamu-jamuan. Akhirnya kita kasih jamuan, terciptalah jamu anti badai ya. Dari guru kita itu bahannya ada 8, namun saya kombinasi ditambahkan temulawak, akhirnya tercipta jamu anti badai. Dari situlah ya, yang ayam sakit itu ya, 1 ya, dari 4 itu 1 yang sakit, itu mulai mengangsur membaik dan berkembang seperti sekarang ini. Sudah berani menambah indukan ya, membeli indukan ataupun pulet, dimana dulu di breeder kita menginginkan indukan yang ditambah. Akhirlah tercipta kandang ini ya, koloni ini. Koloni ukuran 6x6, kita jadikan 8 lokal, 1 kali 1,5 kali 2 ukurannya. Dulu itu kita buat itu. Jadi yang pertama sekali adalah kandang itu. Ya, kandang itu. Terus yang kedua adalah kandang ini. Nah, setelah itu kita pun masih tergiur dengan iklan, dimana iklan dulu itu bahwa ayam tersebut dalam 50 hari ataupun 60 hari ya, itu bisa menghasilkan bobot 1 kilo. Kita beli. Nah, ternyata itu bukan ayam tersebut, tapi kita nggak pernah menyalahkan siapa-siapa ya. Tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menghujat siapapun, tapi kita cari solusi dari kesalahan tersebut. Contohnya, tadinya kita beli untuk indukan pedaging, ternyata itu indukan yang sudah dioplos ataupun pokoknya dia bukan indukan yang khusus pedaging, dia ada yang pedaging, ada yang petelur. Akhirnya kita seleksi yang indukannya itu kecil-kecil, kita jadikan petelur. Dari situlah kita tahu yang namanya bahwa itu adalah ayam Elba. Ya, ayam Elba kita searching, kita cari tahu informasi keunggulan ayam ini apa sih, ya kan? Kita sudah tahu ayamnya, kita sudah tahu ciri fisiknya. Oh, ini ayam Elba. Nah, gimana caranya agar ayam Elba ini tetap eksis di kandang kita meskipun kita tadinya salah setting ataupun salah bukan salah ya, apa ya? Ya seperti itulah, pokoknya kita seperti membeli kucing di dalam karung. It's okay. Akhirnya kita jadikan itu petelur. Kita pertama itu jualan telur setiap hari, karena alhamdulillah ayam tersebut yang berawal dari kesalahan bisa kita perbaiki menjadi keberuntungan. Kenapa? Karena ayam Elba itu produksi telur tinggi. Kita tiap hari mampu menjual telur, sampai dulu kebingungan karena masih pertama, kita beli 20 indukan. 20 indukan itu 6 apa 4 jantan ya. 20 indukan 4 jantan. Jadi kita kasih 1:5. 1:5 berarti jadi pas jadi 8. 1 2 3 4. 4 ya, 4 koloni. Masih sisa, ya kan? Nah, balik lagi ke cerita tadi. Dari hal tersebut, gimana caranya agar kandang ini tetap eksis, agar kandang ini tetap produksi? Akhirnya kita jualan telur. Kita cari tengkulak untuk yang menerima telur kita.
berawal dari satu karpet 50.000 untuk ke Tengkulak. Kita jual satu butir 2.000 itu ke konsumen. Ya, dari situ banyak sekali konsumen yang merasakan cita rasanya, karena kita menggunakan herbal, kita non antibiotik kimia, sehingga alhamdulillah telur kita diterima di masyarakat, dan sampai sekarang pun pada inden untuk membeli telurnya. Kenapa? Karena yang kita jadikan indukan petelur cuma ini ya. Oke, balik lagi dari situ kita merasakan ya, ternak ini tadinya usaha sampingan untuk saya, karena saya notabene ibu rumah tangga, dulu itu memiliki anak usia 1 tahun. Saya jenuh ya, akhirnya saya memutuskan untuk ternak tersebut, dan yang tadinya dari usaha sampingan sekarang menjadi usaha pokok, yang tadinya berawal dari kesalahan ya dalam pembelian induk, karena kita tergiur dengan iklan. Akhirnya sekarang ayam tersebut menjadi jargon di kandang kita, ayam Elba. Dulu kita usaha itu ayamnya masih sedikit, otomatis hasilnya sedikit. Nah sekarang kita jiwa usahaku, jiwa berwirausaha saya itu meronta-ronta. Indukan sedikit, hasil sedikit, ya kan? Hasil sedikit aja mampu untuk membuat jajan untuk anak. Dulunya ya, dulu usia 1 tahun belum seberapa pinter jajan, beda sama sekarang yang sudah TK ya. Dulu yang dari indukan sedikit 20 ekor bisa menjadi uang tambahan untuk jajan anak saya. Apalagi sekarang yang indukannya banyak, alhamdulillah indukannya banyak, kita semakin lama semakin berkembang ya, semakin lama semakin berkembang. Dari situ usaha sampingan menjadi usaha pokok. Nah terus apalagi Mbak, apalagi yang sebelum sampean seperti sekarang, apalagi yang pernah saya lewati? Ada lagi ya, pernah dulu down ya, sudah saya ceritakan di awal, sudah pernah down, pernah dihina, disepelekan, dan dianggap diremehkan lah, itu pernah. Nah dari situ saya baru kenal jamu-jamuan, baru kenal yang namanya fumigasi, baru kenal yang namanya probiotik. Nah dari probiotik yang 3 tahun ini ya, dari 3 tahun ini saya ternak probiotik itu sudah banyak sekali saya coba, baik itu probiotik ke peternakan yang langsung seperti M4, ataupun probiotik yang kita buat mengikuti ajaran dulu ketika saya beternak, kan banyak sekali yang saya ikuti. Kenapa? Karena saya menerapkan yang sekiranya cocok di kandang saya. Kalau tidak cocok ya nggak usah dipakai gitu loh. Nah dari situ untuk probiotik pun, sebelum saya ketemu dengan grain bakteri seperti sekarang ini, yang menurut saya kualitasnya ataupun fungsinya itu sangat luar biasa untuk ternak-ternak ayam saya ya, peternak Sri Kandi, saya meliputi banyak sekali probiotik yang saya coba. Banyak lah, nggak perlu disebutkan. Dari yang tadinya viral banget dulu itu pun saya pernah coba, bahkan sampai ke hal mendasarnya sudah saya coba. Alhamdulillah itu ada yang cocok, ada yang enggak. Sehingga untuk probiotik menurut saya itu tidak cocok, saya tinggalkan. Saya mencari lagi informasi, menggali lagi informasi, belajar lagi. Akhirnya ketemulah yang cocok, yaitu grain bakteri.
Dari grain bakteri sendiri, selain dia mampu menciptakan nafsu makan yang sangat hebat, ya, produksi telur lancar atau stabil, kesehatan terjaga, kotoran kering, dan bisa menjadi pupuk sudah siap saji, tak perlu lagi difermentasi. Jadi kotorannya ini ketika dia kering sudah bisa menjadi pupuk, dan hasilnya sangat luar biasa. Itu singkong, ya. Singkong saya tuh di sana. Singkong saya itu hanya saya kasih pupuk kotoran ayam, singkong dan kangkung. Itu sangat luar biasa dari grain bakteri. Ya, kalau dari jamu-jamuan sudah saya jelaskan tadi gimana caranya bisa tercipta jamu anti badai, dan 3 tahun lebih sudah kita terapkan di kandang. Alhamdulillah, yang namanya senot, cacingan itu bisa kita atasi, ya. Bukannya nggak pernah senot atau nggak pernah cacingan, ya, tapi setiap yang kita pelihara yang namanya hewan hidup itu pasti mengalami sakit, pasti. Terlebih kita peternaknya yang mempunyai kesibukan. Kalau saya kan ngurus anak, ngurus orang tua juga, dan ngurus rumah tangga lah intinya. Jadi terkadang pas cuaca yang hujan seperti ini sudah mendung lagi, ya, beberapa hari itu hujan terus, ya, sehingga ayam ada yang ngorok, ada yang senot. Nah, seperti ini yang kemarin ini. Nah, ini ya, ini yang kemarin ini sudah sembuh dari senot, dari pilek, ya, sudah sembuh. Yang namanya kita pelihara ayam hidup itu pasti ada saja 1-2 ekor yang mengalami sakit ketika pancaroba. Itu nggak apa-apa. Yang penting tugas kita sebagai peternak itu gimana caranya untuk mencarikan solusi. Ketika ayam itu sakit, obatnya apa? Kita harus tahu. Jangan sampai ayam sakit, ayam mulai terjangkit suatu tanda-tanda bahwa dia sudah mengalami sakit. Kita nggak tahu cara ngobatinnya. Akhirnya mati sia-sia. Itu pun akan rugi. Buat kita semua bikin rugi, ya. Nah, itu hanya saya berikan jamu saja, jamu dan probiotik rutin seminggu, ya. Yang namanya herbal itu reaksinya lambat, tapi dia mampu menyembuhkan itu sampai ke akar-akarnya, sampai bersih. Itu bisa disembuhkan oleh herbal. Makanya kita sering menggunakan herbal. Pernah nggak sih Mbak menggunakan kimia? Pernah. Ketika ayam itu sudah sakit, kita sembuhkan dengan herbal yang sudah kita ketahui, ya, jamu-jamuan tersebut. Dia tetap nggak sembuh selama 1 minggu, baru kita hajar ke kimia, ya. Misalnya nanti kita sontek, ya, atau kita injek, ya, ataupun kita gunakan dengan obat-obat kimia. Jadi intinya apapun metodenya, apapun caranya, yang penting ayam kita itu sehat dan itu cocok di kandang kita. Jadi jangan terpengaruh kepada metode dari suatu suatu sumber, dari satu sumber saja. Jadi kita peternak harus pinter-pinter memadu padankan ilmu yang terbaru ataupun yang terlama. Ketika dia mampu digunakan dan cocok untuk di kandang kita, ya kita gunakan, ya, nggak usah peduliin yang lain. Yang penting ayam sehat, kita bisa jual-jualan, ya, itu pun akan nikmat rasanya. Nah, oke. Yang kedua, kegagalan yang seperti apa, Mbak? Sebelum kita menjadi seperti sekarang, ya, ini barusan kita sapu pagi, dikasih kangkung, berantakan lagi. Nggak apa-apa lah, ya. Yang penting ayam sehat, bertelur. Nah, itu telurnya, ya. Itu fumigasi, ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah yang paling membuat kita harus sabar. Dulu kita itu beternak
memang tanpa ilmu ya, belum tahu ilmunya, belum tahu caranya, sehingga kita pun kebingungan dalam mengoperasikan mesin tetas. Dulu saya order mesin tetas ya kan, karena nggak bisa buatnya. Saya perempuan, belum bisa buatnya. Saya order mesin tetas. Nah, mesin tetas yang kita order itu bagus, sangat bagus. Cuma masalahnya kitanya yang belum bisa menggunakan. Karena ya, mesin tetas, seotomatisnya mesin tetas, apalagi yang manual ya, kalau dia suhu dan kelembapannya tidak sesuai dengan yang dijadikan patokan di awal, kan otomatis itu kan dites dulu ya sebelum dibagikan ke kita atau dikirim ke kita, itu dites dulu. Nah, setelah nyampe di sini ya harus kita tes lagi. Ya alhamdulillahnya dari beli mesin tetas kita itu mengalami 4 kali kegagalan. Itu hal yang paling luar biasa ya. Luar biasanya selain aratan dalam dalam pembelajaran mesin tetas itu 4 kali gagal ya, 4 kali gagal. Yang pertama kita masukkan 100 butir karena kebetulan telur kita banyak ya, indukan 20, Elba telurnya banyak, kita masukkan ke mesin tetas. Dari 100 butir enggak ada yang netes belas ya, jadi kita kubur. Oke, gimana sih caranya ini ya kan, kita belajar lagi dan belajar lagi. Akhirnya yang keempat itu sudah bagus, mau menetas tapi 50%, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu pun saya sudah sangat kegirangan sekali dari belajar pertama, penetasan pertama, periode pertama gagal, coba lagi 2 gagal, ketiga gagal, keempatnya 50%. Wah, senang sekali. Itu pun banyak sekali saya belajar gimana caranya mengatur suhu, mengatur kelembapan, dan cara membolak-balik telur ya agar dia bisa menetas dan bagus. Nah, ini mesin tetas kita ya. Maaf kalau gelap, yang penting ayamnya nggak gelap ya nih. Ini kita buat setiap seminggu sekali itu menetas. Nih ya. Nah, ini usia 3 hari sama 1 hari ada yang menetas tadi. Itu karena telur dari ponakan yang nitip. Nah, dan ini mesin tetas kita ada setter dan hatcher. Nah, ini kapasitas 300, dan di sana ya, yang di sana itu kapasitas 150. Itu kita buat siklus menetasnya seminggu sekali, itu menetas tiap hari Senin kita sudah panen DOC. Jadi dari Sabtu ya, ini pas buka ya, dari Sabtu tuh, dari hari Sabtu itu telur kebanyakan sudah retak, dan hari Minggu itu sudah brol. Hari Senin kita bisa keluarkan dari mesin tetas karena dia sudah bulunya itu sudah kering. Namun kadang usia 2 hari pun sudah kita keluarkan karena kasihan, kadang ada yang mangap-mangap, takutnya nanti kaki kering. Nah, dari sini ya, nih, sekarang bisa menetas 90%. Bisa menetas 90%. Ini hasil tetasannya. Ini Elba dan campur ke pedaging ya. Jadi untuk ilmu yang paling gampang susah diterapkan itu adalah mesin tetas. Nah, tadi ya dalam memahami ilmu mesin tetas itu kita mengalami kegagalan 4 kali ya. Empat kalinya itu udah 50%, udah alhamdulillah. Kelimanya sudah bisa dibilang bagus ya,
lagi pada makan sore semuanya. Ini kandang pembesaran dan kandang brooding ya. Di sini ini kandang ya, itu kandang brooding box magic kita. Jadi habis dari menetas usia 1 minggu itu di sana tadi, terus kita pindahkan ke sini. Bahkan yang baru menetas usia 3 hari langsung kita pindahkan, tergantung kosong atau tidaknya tempat ya. Nah, jadi hal yang paling nikmat dalam beternak itu hanya satu hal yang paling nikmat dalam beternak, yaitu menjual hasil ternak, baik itu telur, BOC, pedaging karkas, pulet, grower, dan lain sebagainya. Hanya itu. Sisanya ya ada yang nggak enaknya, ada enaknya. Tapi balik lagi ke kita, karena sebelum kita mendapatkan fase seperti sekarang, kita pun pernah merasakan pahit manisnya dalam beternak. Jadi hal yang paling utama dalam beternak adalah kita harus mempunyai ilmu, kita harus mempunyai wawasan, harus membuka diri lah, jangan terlalu menutup diri dan fanatik bahwa metode ini baik dan selalu baik, itu enggak. Karena terkadang metode itu ada yang cocok dan tidak cocok di kandang kita. Jadi pinter-pinter kita dalam memilih, pinter-pinter kita untuk selalu belajar dan terus belajar, karena yang kita pelihara adalah ayam hidup, bukan benda mati. Nah, sehingga ya, untuk melewati prosesnya kita harus membayar dengan penuh keringat ya, dengan penuh pengorbanan, penuh tanggung jawab. Intinya adalah kita harus konsisten agar apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu bisa segera kita dapatkan. Nah, oke ya, karena ini sudah mau maghrib, belum maghrib, masih jam 5, saya mau menjemput anak yang les ya. Sekian dari saya ya, ini cerita saya, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kita terus berdoa, kita terus lakukan yang terbaik agar kita mendapatkan hasil yang lebih baik untuk kita, keluarga kita, ataupun farm kita. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.